Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma Mahfuda dengan NIM 211464626. Di sini saya akan mereview materi PPKN dari pertemuan pertama sampai pertemuan 8. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila kewarganegaraan, yaitu mata kuliah wajib yang terdiri dari agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Pendidikan Pancasila dengan memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan mempelajari Pancasila yaitu dalam jangka pendek antara lain mengetahui Pancasila secara benar, mempelajari Pancasila secara ilmiah, memiliki kesadaran tentang dasar filsafat Pancasila, dan dalam jangka panjang antara lain kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan dengan pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, filsafat dasar Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti kelima dan sila yang artinya sendi, dasar atau unsur. Secara historis, yaitu sidang BPUPKI Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Secara terminologis, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh terdiri dari 37 pasal, satu aturan peralihan yaitu 4 pasal, dan satu aturan tambahan yaitu 2 ayat. Yang ketiga, sejarah Pancasila. Kelahiran Pancasila melalui proses perdebatan panjang sejak tanggal 1 Juni 22 Juni lalu 18 Agustus 1945 sebagai rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengungkapkan pentingnya ideologi Pancasila sebagai Weltanschauung dan filosofi Grundlage bagi bangsa Indonesia yang akan merdeka. Filosofis Grundlage, ideologi fundamental yang di dalamnya terkandung filsafat, pikiran, jiwa, dan hasrat bangsa untuk merdeka. Weltanschauung, pandangan hidup tidak sekedar merdeka, tetapi mencerdaskan dan memajukan bangsanya. Sejarah Pancasila pada masa kerajaan Kutai. Pada masa kerajaan pertama ini menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri dan sedekah bagi Brahmana. Raja Mula Warman mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada Brahmana untuk membangun rupa sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Yang kedua, pada masa kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad kedua. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya diantaranya: nilai sila pertama, dengan terwujud adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Yang kedua, nilai sila kedua, dengan terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Hasta. Yang ketiga, nilai sila ketiga sebagai negara maritim. Yang keempat, nilai sila keempat telah memiliki kedaulatan yang luas. Yang kelima, nilai sila kelima yaitu kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyat makmur. Yang ketiga, pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yaitu kerajaan di mana zaman keemasan Majapahit terjadi ketika masa pemerintahan Majapahit Muruk dengan Majapahit Gajah Mada. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada masa Majapahit diantaranya: yang pertama, nilai sila pertama terbukti pada saat agama Hindu dan Buddha hidup secara berdampingan secara damai. Yang kedua, nilai sila kedua terwujud dalam hubungan yang dibina Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Yang ketiga, nilai sila ketiga adalah terwujud dengan keutuhan kerajaan, terutama tercermin dalam Sumpah Palapa. Nilai sila keempat terlihat dengan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Yang kelima, nilai sila kelima diwujudkan selama berdirinya beberapa abad, ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pertama pada tanggal 29 April 1945,
yaitu menjelang akhir Perang Dunia Kedua, tentara penduduk Jepang BPUPKI dibentuk dengan tugasnya yaitu memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia serta menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, 29 Mei 1945 terjadilah sidang pertama BPUPKI, yaitu dengan usulan 5 asas dasar negara Indonesia oleh Muhammad Yamin, yang terdiri dari yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang terakhir kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, 31 Mei 1945 terjadilah sidang kedua BPUPKI, di mana 5 usulan asas dasar negara oleh Subomo, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang terakhir mufakat. Selanjutnya, tanggal 1 Juni 1945, sidang ketiga BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu yang pertama kebangsaan, yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kelima, pada tanggal 22 Juni 1945, di mana 9 tokoh BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan program. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu terdiri dari formal dan material. Formal yang terdiri dari proklamasi 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sifat tetap tidak dapat diubah dan dasar dari sumber hukum bantal tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, material. Material terdapat inti-inti dalam kehidupan bangsa, kesamaan keanekaragaman budaya, agama, dan sejarah hakiki. Hubungan kemanusiaan bangsa dengan sifat mutlak, tetap, dan tidak dapat diubah. Selanjutnya, Pancasila dari sumber yuridis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR nomor 18 1998 tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila dari sumber historis menurut Rajiman, yaitu Rajiman Muhammad Yamin dan Subomo menyatakan pandangannya tentang dasar negara. Pancasila merupakan hasil karya bersama yang dibentuk oleh BPUPKI dan disempurnakan oleh BPKI. Dari sosiologis, nilai ketuhanan, sumber etika sebagai sumber etika dan spiritualitas. Yang kedua, nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan. Nilai-nilai tersebut harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nilai-nilai tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dari politis, yaitu pasal 1 ayat 2 dan pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Yang kedua yaitu nilai, norma, moral. Hakikat nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Nilai itu tersendiri artinya harga, makna, isi, pesan, dan semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam. Yang kedua, norma. Norma artinya pedoman. Norma sendiri dibagi menjadi 5, yaitu norma agama, norma hukum, norma moral, dan norma kebiasaan, dan norma kesopanan. Yang terakhir, moral. Moral artinya kebiasaan, adat istiadat, kaidah, tingkah laku. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruk seseorang atau suatu masyarakat. Yang ketiga, lambang negara. Yang pertama, lambang bintang dengan sudut dan berlatar hitam yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, lambang tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi makna.
yang terkandung saling terikat tanpa terputus, saling membantu, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, lambang pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan bentuk gambar simbol pohon beringin yang mempunyai makna sebagai akar perlambungan keragaman yang ada di Indonesia, tetapi bersatu padu satu pohon. Yang keempat, lambang kepala benteng dengan simbol kepala benteng yang mempunyai makna akar kehidupan sosial dari benteng itu rukun bersosial yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan. Yang kelima, lambang padi dan kapas yang punya makna simbol sumber sandang pangan bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila terdiri dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya tanpa paksaan dan saling hormat menghormati. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, berusaha ke arah bersatu dalam kedaulatan rakyat Indonesia untuk membina nasionalisme dan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu menetapkan suatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan akal dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan kehendak untuk mencapai kebaikan itu bersama. Yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah batinnya, yang setiap warga mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Kemudian Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik, suatu ideologi negara modern seperti demokrasi dan komunisme. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan kebudayaan dan wilayah. Nasionalisme lahir pada tanggal 20 Mei 1908 sejak lahirnya Budi Utomo. Nasionalisme berkembang melalui 4 fase, yaitu perkembangan politik kesatuan nasional primitif, perkembangan politik industrialisasi, perkembangan politik kesejahteraan nasional, perkembangan politik kemakmuran. Selanjutnya, etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Contoh penerapan etika politik Pancasila yaitu berkampanye dengan tetap mengurung nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan sila ketiga. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi berdasarkan sila keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan sila kelima. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu berdasarkan sila pertama. Permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan berdasarkan sila ketiga. Selanjutnya, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya diambil dari karakter dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri dan juga dijadikan landasan atau dasar dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia setelah Pancasila. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang menjadi dasar pijakan bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ini mengatur bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis, bentuk formal NKRI termasuk pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, agama, adat, budaya. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tampral Sasama Kerajaan Majapahit abad 14
Kemudian istilah tersebut tercantum dalam bait 5 buku 19. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kata bina dan ika. Tunggal dan ika. Bina artinya berbeda-beda dan ika artinya satu, sedangkan tunggal artinya satu, dan jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian di dalam ajaran Islam merupakan penejawantanan daripada surat Al-Hujurat ayat 13. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian ideologi itu sendiri adalah ideologi berasal dari ide yang artinya gagasan. Pengertian umum secara logos yaitu pengetahuan tentang gagasan-gagasan. Ciri-ciri ideologi itu sendiri yaitu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan keanekaragaman. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pedoman hidup, agama hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan. Karakteristik ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis, aman, cara pandang, cara bertindak, dan cara berpikir yang sebelumnya dianggap umur dan wajar dalam suatu masyarakat sudah tidak dianggap atau diterima lagi. Fungsi ideologi. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi berfungsi melengkapi struktural kognitif manusia. Ideologi berfungsi sebagai panduan. Ideologi berfungsi sebagai lensa. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik sekaligus fungsi integratif. Paradigma ideologi dibagi paradigma Pancasila dibagi menjadi 3: paradigma ideologi, paradigma sosial komunis, paradigma liberalisme, dan paradigma Islam. Ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. 3 dimensi yang harus dimiliki oleh setiap ideologi terbuka antara lain dimensi realitas, dimensi identitas, dimensi fleksibilitas. Ciri-ciri ideologi terbuka itu sendiri yaitu kekayaan rohani dan budaya tidak diciptakan oleh negara, isinya tidak langsung operasional, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, dan menghargai pluralitas. Macam-macam ideologi, yaitu ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, ideologi fasisme, ideologi sosialisme, ideologi anarkisme, ideologi demokrasi, ideologi nasionalisme, ideologi agama, ideologi Pancasila. Ideologi agama. Materi yang ketujuh yaitu Islam dan Pancasila. Perspektif Islam dan Pancasila. Kesalahan Pancasila dan Islam itu Pancasila bukan agama, tidak bisa menjadi pengganti agama. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang paling banyak beragama Islam. Prinsip-prinsip Pancasila yang berhubungan dengan Al-Quran yaitu ketuhanan yang Maha Esa, surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga, persatuan Indonesia, surat Ali Imran ayat 103. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau kerakyatan, yaitu surat Al-Imran ayat 159. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, surat An-Nahl ayat 19. Dialektika antara Islam dan Pancasila. Yang pertama, Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah menyatakan secara jelas tentang konsep satu umat, yang artinya satu umat dalam Piagam Madinah menunjuk tidak hanya kepada satu umat muslim saja, namun juga terdapat non-muslim, di antaranya tercantum dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 25. Yang kedua, nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Sila pertama, membangun Indonesia atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, konsep hablum minan nas. Sila ketiga, konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Sila keempat, konsep syura. Sila kelima, konsep mengenai keadilan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hubungan agama dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran yang mendalam oleh Indonesia. Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Tidak ada halangan bagi pemeluk agama untuk berideologi sesuai dengan ideologi negara tempat mereka tinggal. Umat beragama sangat berkepentingan dengan mantapnya peragama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional. Toleransi umat Islam dalam perumusan Pancasila sangat besar. Hubungan agama dan Pancasila dapat ditinjau dari dimensi ajaran Islam. Pancasila adalah aturan permainan yang hubungan semua agama dan paham dalam kerangka kehidupan masyarakat. Fungsinya untuk mendorong dinamisasi dan penyegaran intent di kalangan agama-agama dan paham-paham Indonesia. Implementasi Pancasila. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai
yaitu nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Contoh nilai religius itu bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak mengganggu temannya perlainan agama dalam beribadah, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia punya potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Contoh nilai kemanusiaan yaitu menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan teman lain, jika sedang makanan di depan teman lain, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan, hormat dan patuh kepada guru, tidak membentak-bentaknya. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Contoh nilai persatuan Indonesia: bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak sombong dan membanggakan diri sendiri. Yang keempat, nilai permusyawaratan dan perwakilan sebagai makhluk sosial. Nah, manusia itu memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Contoh nilai permusyawaratan dan perwakilan yaitu membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberikan suara dalam pemilihan, berani mengemukakan pendapat di depan umum, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Nilai keadilan itu sendiri adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Contoh nilai keadilan sosial yaitu berbagi makanan kepada teman lain dengan sama rata. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas, tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak menggunakan hak milih untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras. Yang terakhir yaitu pentingnya penerapan Pancasila dalam kehidupan. Yang pertama, menumbuhkan cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, menemukan rasa cinta kepada anggota keluarga, menemukan cinta dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua, menemukan sikap adil terhadap sesama, menemukan rasa dan sikap toleransi, menemukan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama, menemukan sikap tenggang rasa, menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat, menemukan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah, meningkatkan rasa persaudaraan, berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.